Senja sudah berganti malam ketika Bayu menyalakan aplikasi ojek online di ponselnya. Hujan rintik-rintik membasahi jalan, menciptakan kilau samar di bawah lampu-lampu jalan yang redup. Malam itu terasa aneh, lebih sepi dari biasanya, seolah kota sedang menahan napas. Bayu sudah terbiasa dengan malam yang sepi, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tak lama kemudian, sebuah pesanan masuk. Bayu memeriksa nama pesanan, Rani. Pesanan itu meminta makan dari sebuah restoran cepat saji yang cukup terkenal di kota. Tidak ada yang aneh dengan pesanan itu, kecuali alamat pengirim sebuah rumah mewah di daerah yang terkenal angker, Jalan Kasturi. Bayu terdiam sejenak, mengingat cerita-cerita yang pernah didengar tentang Jalan Kasturi. Dulu, jalan itu adalah kawasan elit yang penuh dengan rumah-rumah besar. Namun, setelah sebuah tragedi besar, jalan itu menjadi tempat yang ditakuti. Banyak yang mengatakan rumah-rumah di sana kini kosong, terbengkalai, dan dihuni oleh arwah-arwah penasaran. Meski merasakan kecemasan yang aneh, Bayu tetap mengambil pesanan itu. Mungkin ini hanya kebetulan, pikirnya. Mencoba menenangkan diri. Setelah mengambil makanan di restoran, Bayu pun berangkat menuju Jalan Kasturi. Jalan yang semakin sepi dan gelap, diiringi dia mendekati tujuan. Sesampainya di Jalan Kasturi, suasana semakin menyeramkan. Bayu bisa merasakan udara di sekitar semakin dingin, dan hujan pun semakin deras. Dia memperlambat laju motor, mencari nomor rumah yang sesuai. Akhirnya, dia menemukan rumah yang dimaksud. Rumah itu terlihat megah, dengan gerbang besar dan taman yang luas, namun tampak tidak terawat. Bayu berhenti di depan gerbang yang tampak berkarat. Lampu-lampu di rumah itu tampak redup, memberikan kesan suram. Dengan perasaan ragu, dia turun dari motor dan menekan bel di gerbang. Tidak ada jawaban. Dia mencoba sekali lagi, namun tetap tidak ada respon. Bayu mulai merasa tidak nyaman. Saat itulah dia melihat seorang wanita berdiri di jendela lantai atas. Wanita itu tampak mengenakan gaun putih panjang, dan wajahnya terlihat samar di balik kaca jendela yang berdebu. Bayu merasa lega, berpikir bahwa mungkin itulah pesanan makanannya. Dia melambaikan tangan ke arah wanita itu, dan wanita tersebut perlahan menghilang dari pandangan. Bayu mencoba membuka pintu gerbang yang ternyata tidak terkunci. Dia mendorong gerbang dengan suara derit yang menggema. Masuk ke dalam halaman rumah, rasa takut semakin menjalari tubuhnya. Tetapi dia tetap melangkah maju. Dia mengetuk pintu depan dan menunggu. Pintu terbuka dengan sendirinya, membuat Bayu terkejut. Di dalam rumah, suasana semakin suram. Interior rumah yang terlihat kuno dengan perabotan yang sudah tertutup debu tebal. Namun yang paling menarik perhatian adalah suasana dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Bayu memanggil nama Rani berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Dia melangkah lebih dalam ke dalam rumah, mencari seseorang yang mungkin bisa menerima pesanannya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, membuat semakin waspada.
Bayu memutuskan untuk naik mengikuti suara langkah kaki itu. Langkah yang terasa berat saat menaiki tangga kayu yang berderit. Setiap langkahnya mengeluarkan suara berisik seolah-olah memberi tanda pada rumah itu bahwa ada tamu yang tak diundang. Sampainya di lantai atas, dia melihat koridor panjang dengan beberapa pintu. Di sepanjangnya, suara langkah kaki berhenti. Bayu berdiri di sebuah pintu yang sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara bisikan lembut, seperti seseorang sedang berbicara sendiri. Dengan hati-hati, Bayu mendorong pintu itu dan melihat ke dalamnya. Di sana, dia melihat wanita yang sudah berdiri di dekat jendela membelakanginya. Rani panggilnya. Wanita itu perlahan berbalik, dan saat itulah Bayu melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu pucat, dengan mata yang sayup, dengan penuh duka. "Kamu membawa pesananku?" tanya wanita itu dengan suara terdengar jauh dan serak. Bayu mengangguk, namun dia merasakan keanehan di dalam situasi ini. "Terima kasih," kata wanita itu sambil berjalan mendekat. Namun Bayu tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat untuk mundur. Ada sesuatu yang tidak beres. Saat wanita itu semakin dekat, Bayu bisa merasakan hawa dingin yang semakin intens. Tiba-tiba wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan Bayu sendirian di dalam ruangan yang dingin dan sunyi. Bayu terkejut dan ketakutan. Dia berlari keluar dari ruangan itu, turun ke lantai bawah, dan keluar dari rumah secepat mungkin. Namun di halaman depan dia berhenti. Di sana berdiri seorang pria tua yang tampak seperti penjaga rumah. "Kamu bertemu dengannya?" tanyanya pria itu dengan suara pelan. Bayu hanya bisa mengangguk, merasa bingung dan takut. Pria tua itu menjelaskan bahwa rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Rani, wanita yang Bayu temui, adalah penghuni terakhir yang pernah tinggal di sana. Dia meninggal dunia kecelakaan tragis beberapa tahun yang lalu. Bayu terkejut mendengar cerita itu, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Pria tua itu melanjutkan, "Setiap tahun pada tanggal ini, Rani selalu memesan makanan lewat ojol. Kami tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi setiap kali pengemudi yang datang, mereka selalu bertemu dengan arwahnya." Bayu merasakan bulu kudunya merinding. Dia tidak ingin percaya dengan cerita itu, tapi pengalaman yang baru saja dialami terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan perasaan takut dan bingung, Bayu segera meninggalkan rumah itu. Sepanjang perjalanan pulang, dia merasa seolah-olah sedang diawasi. Setiap bayangan yang dilihat di sudut matanya membuat merasa was-was. Sesampainya di rumah, Bayu berusaha untuk melupakan kejadian itu, tapi bayangan itu tetap terpatri di benaknya. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mengingat detail dari kejadian yang baru saja dialami. Suara bisikan, dinginnya udara, dan tatapan mata Rani yang penuh duka. Semua itu terasa begitu nyata dan mengerikan. Bayu hanya bisa berharap bahwa ini mimpi buruk yang akan berakhir saat dia terbangun tidur. Namun saat pagi tiba, Bayu mendapati dirinya masih terjaga. Dengan perasaan takut yang tak hilang, dia memutuskan untuk tidak lagi mengambil pesanan yang menuju ke rumah tersebut, Jalan Kasturi. Pengalaman itu telah meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya, membuat lebih berhati-hati dalam memilih pesanan. Hari berlalu, namun Bayu tidak bisa melupakan kejadian itu. Setiap kali ia mendengar suara bel pintu atau menerima pesanan, hatinya selalu berdebar kencang. Bayu mulai mencari tahu lebih banyak tentang Rani dan rumah itu, berharap menemukan jawaban atas misteri yang dialaminya. Namun
Semakin dia mencari tahu, semakin banyak cerita seram yang muncul. Banyak orang yang mengaku pernah melihat penampakan di rumah itu. Dan beberapa pengemudi ojek online lainnya juga pernah mengalami hal yang sama. Bayu merasa semakin terjebak dalam lingkaran misteri yang tak terpecahkan.